warahmatullahi wabarakatuh. Pada session kali ini saya akan memaparkan atau mendiskusikan satu konsep atau satu bagian di dalam mata kuliah pendidikan etika dan kearifan lokal, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa, khususnya di Universitas Lampung. Dalam sesi kali ini saya akan membahas tentang konsep kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kenapa itu kemudian menjadi sangat penting dipelajari oleh mahasiswa, terutama mahasiswa S1 dan diploma. Kemudian juga apa itu kearifan lokal dan apa yang kita bisa ambil dari kearifan lokal tersebut dalam kehidupan ini. Sebelum memulai ke arah situ, apa itu kearifan lokal, kita perlu memahami dulu kenapa kemudian pendidikan etika dan kearifan lokal ini penting dipelajari oleh seluruh mahasiswa. Mata kuliah ini sebenarnya adalah sebuah mata kuliah yang sangat penting masa sekarang ini. Karena apa? Karena banyak sekarang kita melihat masalah-masalah sosial di dalam masyarakat yang tidak memiliki solusi apa-apa, tidak memiliki solusi yang bisa dijelaskan, diselesaikan ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Mulai dari masalah konflik sosial, masalah hukum, masalah ekonomi, ya, masalah kemiskinan, ya, dan berbagai banyak masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat yang kemudian sulit kita mencari solusi-solusi di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, pada mata kuliah pendidikan etika dan kearifan lokal ini kita melihat bahwa kearifan lokal ini sangat penting ternyata di zaman yang serba modern ya, serba virtual ya, serba komunikasi sudah sangat canggih gitu ya. Ternyata apa yang kita sebut sebagai kearifan lokal itu justru menjadi sangat penting pada dasawarsa ini. Nah, kalau kita lihat apa itu kearifan lokal, maka kita bisa melihat bahwa kalau kita bicara kearifan dan lokal, maka kita akan melihat lokal. Apakah lokal itu sesuatu yang sifatnya sempit, ya, kecil? Lokal, apa sih lokal itu? Apakah sesuatu yang kecil, sempit, nggak berarti itu? Tidak gitu ya. Nah, lokal yang dimaksud di sini adalah karena kearifan yang dimiliki itu dimiliki oleh suatu komunitas, dimiliki oleh satu masyarakat yang memang ada di lokal-lokal tertentu. Jadi bukan lokal dalam artian sempit, bahwa kemudian kearifan lokal ini hanya bisa dipakai, digunakan untuk masyarakat-masyarakat yang ada di situ. Sebenarnya tidak. Karena apa? Lokal yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sifatnya luas. Jadi bisa kita katakan ini sebagai sebuah think locally, act globally. Jadi artinya sesuatu yang lahir di tingkat-tingkat lokal, tapi sebenarnya dia sangat bermanfaat untuk tingkat global. Ya. Nah, makanya kemudian itulah kenapa kemudian kearifan lokal ini sangat penting dipelajari oleh mahasiswa di perguruan tinggi, ya, karena banyak hal dari yang kita sebut tadinya tradisional, kuno, dianggap menghambat kemajuan, ternyata banyak hal-hal positif di situ yang sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang, dan kemudian itu memiliki adaptasi dinamisitas yang sangat tinggi ya di dalam kehidupan yang sekarang. Nah, jadi demikian kira-kira konsep kearifan lokal.
Nah, kemudian juga ada orang menyebut ada kearifan lokal, ada pengetahuan lokal. Sebenarnya itu hal yang sama saja ya. Kearifan lokal diperoleh dari pengetahuan uh, lokal yang dimiliki oleh satu masyarakat, baik itu dia masyarakat yang kecil, masyarakat yang luas, dimiliki secara turun-temurun, diwariskan secara turun-temurun, dan kemudian dia mampu memberikan hal-hal yang positif bagi kehidupan generasi berikutnya. Nah, kemudian peneliti mulai menyadari ya, para ilmuwan mulai menyadari bahwa ternyata banyak masalah-masalah sosial saat ini yang sebenarnya banyak bisa diselesaikan oleh kearifan lokal dan pengetahuan lokal yang sangat berpotensi, sangat bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang, termasuk pendidikan etika tadi. Kenapa pendidikan etika dan kearifan lokal kemudian dijadikan satu mata kuliah? Karena banyak nilai-nilai norma value ya, nilai-nilai norma etika itu yang kita bisa adaptasi dari kearifan lokal masyarakat. Nah, jadi kita tidak bisa melihat lagi bahwa ada pandangan-pandangan keliru tentang kearifan lokal yang disebut dianggap kuno, tradisional, menganggap kemajuan gitu ya. Padahal itu sama sekali tidak betul. Jadi banyak kearifan lokal kita yang kemudian berpotensi menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat sekarang ini. Salah satu contoh misalnya adalah masalah konflik misalnya. Berapa banyak masalah konflik etnik atau konflik antar ras, konflik antar strata sosial atau konflik atau kerusuhan dalam masyarakat yang bisa diselesaikan oleh kearifan lokal ya, nilai-nilai positif misalnya dalam masyarakat, misalkan konflik di dalam masyarakat. Balik ke kearifan lokal yang ada di Lampung, saya contohkan misalnya di dalam masyarakat Lampung memiliki banyak potensi kearifan lokal yang sebenarnya hampir saja misalnya kita khawatirkan kepunahannya. Nah, kenapa demikian? Kita lihat bahwa Lampung itu adalah Indonesia mini, ya. Lampung itu adalah Indonesia mini di mana banyak etnik di dalamnya. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya, bagaimana kearifan lokal itu bisa bekerja dan memberikan solusi terhadap semua masalah sosial. Lampung adalah daerah tujuan transmigrasi sejak lama dan bahkan kolonisasi sejak 1905. Jadi banyak penduduk dari Jawa, Bali datang ke Lampung sebagai transmigran atau sebagai kolonisasi pada 1905, datang ke Lampung. Kemudian kalau kita lihat peredaran etnik yang ada di Lampung sekarang, maka etnik Lampung sendiri itu hanya berkisar sekitar kurang lebih 13%, sementara etnik Jawa itu sekitar 63%. Nah, ini memperlihatkan bahwa penduduk etnik Lampung sendiri kemudian populasinya minoritas dibandingkan etnik Jawa dan etnik-etnik lainnya. Namun apa yang terjadi di Lampung, kita melihat bahwa meskipun konflik itu ada, dan konflik itu kan given ya, sesuatu yang sebenarnya normal, wajar terjadi dalam satu masyarakat, tetapi kita melihat bahwa sampai sejauh ini kehidupan antara transmigran atau masyarakat pendatang dengan masyarakat Lampung itu relatif harmoni. Nah, kenapa? Karena ada beberapa hal yang dimiliki oleh masyarakat Lampung, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Lampung yang membuat mereka sangat menghargai pendatang, ya, sangat menghargai pendatang. Misalnya apa di dalam budaya Lampung, kearifan lokal Lampung yang kita bisa ambil sebagai satu bentuk kearifan lokal. Salah satunya adalah piil pesenggiri. Nah, kita akan melihat bahwa piil pesenggiri adalah konsep dalam budaya dan filsafat Lampung. Nah, piil pesenggiri itu adalah harga diri, ya, harga diri bagi masyarakat Lampung. Apa itu harga diri? Harga diri itu artinya bukan sesuatu yang sifatnya
bukan sesuatu yang sifatnya negatif, tetapi sesuatu yang sifatnya positif. Apa itu? Bahwa orang Lampung memiliki piil artinya apa? Dia sangat ramah tamah, dia sangat suka damai, dia akan malu kalau ada saudaranya tidak berkecukupan, kalau malu kalau ada saudaranya yang tidak mampu, maka dia akan saling tolong menolong. Dan harga diri yang lain adalah bahwa dia memiliki harga diri yang sangat tinggi dengan keluarga, sahabat, kerabat, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu nilai-nilai PIL Pesenggiri yang sangat tinggi yang dimiliki oleh masyarakat adat Lampung. Nah, selain PIL Pesenggiri apalagi? Misalnya Nemui Nyimah, ya. Nemui Nyimah itu adalah keramah tamahan, bahwa masyarakat Lampung itu sangat ramah terhadap pendatang. Itu terbukti dengan yang saya ceritakan tadi. Dari 1905 kolonisasi transmigrasi yang datang ke Lampung itu cenderung terhindar dari konflik-konflik, ya. Nah, meskipun saya bilang bahwa konflik itu adalah sesuatu yang given, wajar terjadi, tetapi konflik itu akan menimbulkan harmoni kembali. Dan kita lihat bahwa sampai saat ini kehidupan antar etnik di Lampung relatif harmoni. Nah, itu dengan Nemui Nyimah, filsafah Nemui Nyimah itu adalah kita melihat bahwa ramah tamah terhadap pendatang atau orang yang datang, ya. Belum lagi kemudian selain Nemui Nyimah ada Nengah Nyapur, ada Sakai Sambayan. Nah, Sakai Sambayan adalah bagaimana kita bergotong royong dengan masyarakat, mengambil jalan musyawarah, mufakat setiap sekali ada masalah. Nah, itu adalah bagian dari kearifan lokal budaya Lampung. Kemudian yang terakhir adalah Bejuluk Boado. Nah, Bejuluk Boado artinya adalah identitas. Ya, identitas bagi masyarakat adat Lampung itu sangatlah penting sekali. Kenapa demikian? Karena dengan identitas kita tahu siapa diri kita, apa tugas kita, apa peran kita di dalam masyarakat. Nah, jadi saya ulangi, PIL Pesenggiri, Nemui Nyimah, Sakai Sambayan, Nengah Nyapur, dan Bejuluk Beadok adalah salah satu dari bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Lampung. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata banyak nilai-nilai budaya, tidak hanya di Lampung, di etnik-etnik lain di seluruh Indonesia, ya, itu pasti memiliki nilai-nilai filosofi yang sebenarnya tidak punah atau tidak hilang sampai sekarang ini. Makanya bisa dikatakan bahwa kearifan lokal itu sangat penting di dalam berbagai masalah sosial yang kita hadapi. Misalnya terjadi konflik misalnya di Lampung, terjadi konflik etnis, konflik apapun lah itu, maka potensi kearifan lokal ini, PIL, Pesenggiri, Nemui Nyimah, itu mesti kita kembangkan lagi sehingga mampu menanggulangi konflik-konflik tersebut, gitu. Itu yang salah satu contoh bagaimana kearifan lokal itu memiliki potensi dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu contohnya tadi adalah konflik kearifan lokal dalam masyarakat adat Lampung. Nah, kalau kita urai lagi kearifan lokalnya lebih rinci lagi, tidak hanya sekedar filsafah itu kearifan lokal yang ada di Lampung, tetapi kita lihat bahwa masyarakat adat Lampung itu memiliki dua kelompok adat. Yang pertama adalah kelompok masyarakat adat Saibatin, dan kedua adalah masyarakat adat Pepadun. Nah, masyarakat adat Saibatin biasa kelompok mereka tinggal di daerah pesisir pantai di Lampung, dan Pepadun berada di dalam. Secara adat keduanya memiliki perbedaan, ya, perbedaan yang mendasar, bahwa Saibatin itu berdasarkan satu raja, satu tetesan darah, bahwa sistem keturunan mereka itu adalah patriarkat, patrilineal, berdasarkan tetesan darah, yang dimana yang menjadi penyimbang adalah atau menjadi pemimpin adalah anak lelaki tertua dari satu kebuayan atau satu keluarga. Sementara Pepadun sistemnya adalah
sama sebenarnya, patrilineal, patriarkat, tetapi perbedaannya adalah pada pepadun lebih achievement status. Jadi status di dalam adat itu bisa dicapai berkat cara-cara tertentu, berkat syarat-syarat tertentu, sehingga semua orang berkesempatan untuk mencapai pepadun asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga bisa dikatakan kalau sai batin itu satu raja, satu sai, pepadun itu adalah tata, ya. Makanya di dalam pepadun itu ada yang namanya begawi, cakak pepadun, di mana orang bisa mencapai, ya, cakak itu pada mencapai posisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada satu kearifan lokal bagaimana mereka memilih pemimpin di dalam masyarakat dengan musyawarah dan mufakat. Dan adat itu sebenarnya adalah kesepakatan. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam masyarakat adat Saibatin maupun Pepadun memberikan contoh kepada kita bagaimana sebaiknya di dalam masyarakat memilih pemimpin, bagaimana menjadi seorang penyimbang atau seorang pemimpin dalam masyarakat. Menjadi seorang penyimbang atau pemimpin di dalam masyarakat, baik itu Saibatin maupun Pepadun, banyak hal pertimbangan, ya, tidak hanya satu karena tetesan darah saja, tapi dia mempunyai karisma, mempunyai kepedulian terhadap komunitas-komunitas adatnya. Nah, itu kita bisa lihat bahwa seorang penyimbang, bagaimana karakter seorang penyimbang itu memberikan contoh kepada masyarakat luas segala masalah sosial politik yang ada, bahwa dalam adat kita bisa melihat bagaimana seorang penyimbang, seorang pemimpin itu memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Seorang penyimbang pada zaman dulu di Lampung, baik Saipatin dan Pepadun, adalah orang yang memiliki kuasa yang sangat luas di dalam kebuayaannya, dalam marganya. Dia memiliki tanah biasanya, ya, yang sangat luas. Nah, tanah ini sangat penting bagi masyarakat Lampung. Kenapa demikian? Tanah ini adalah simbol dari kejayaan, ya, atau disebut dengan tanah wilayat atau tanah adat. Kenapa seorang penyimbang itu memiliki, atau kebuayan itu memiliki suatu tanah yang luas sekali? Karena dia akan memberikan kehidupan kepada masyarakat adatnya. Artinya seorang penyimbang tidak akan bisa berdiam diri saja melihat anggota masyarakat adatnya tidak berkecukupan. Makanya tanah yang luas itu adalah simbol bagi penyimbang atau masyarakat adat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anggota atau anggota kolektifnya, ya, anggota masyarakatnya. Nah, itu salah satu sifat-sifat pemimpin yang perlu kita ambil dalam kearifan lokal masyarakat adat, yang bisa kita ambil dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, misalnya masalah-masalah politik di dalam kehidupan kita. Satu lagi contoh yang lain adalah di dalam masyarakat Lampung, selain tetesan darah yang patrilineal, patriarkat berdasarkan sistem keturunan berdasarkan anak laki-laki dan keturunan, yang paling penting lagi adalah masalah kebumian atau tanah. Masyarakat adat Lampung itu tidak hanya misalnya bekerja kemudian ke ladang, ke kebun gitu, ya, untuk kehidupan sehari-hari, tetapi ada cara-cara tertentu, kiat-kiat tertentu dalam melaksanakan kegiatan tersebut, ya. Jadi tidak sembarangan. Dalam masyarakat adat Lampung itu dikenal, misalnya kalau Saibatin dibilang nguma, ngehuma, ya. Kalau di Pepadun itu dibilang ngumo gitu, ya. Nah, tetapi itu adalah sistem berladang berpindah. Nah, itu dikenal bahwa itulah sistem mata pencarian masyarakat adat Lampung sejak zaman dulu. Nah, kenapa saya mencontohkan ini sebagai suatu bentuk kearifan lokal? Kalau orang melihat, ya, beberapa pihak melihat kalau orang hidup berladang berpindah-pindah, itu kan artinya bahwa itu merusak lingkungan. Nah, padahal tidak, ya. Berdasarkan hasil penelitian saya, orang melakukan ngehuma atau ngumo itu, ya, memang mereka berpindah-pindah, tetapi apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak merusak ekosistem, merusak lingkungan yang ada di sekitar. Nah,
Kenapa demikian? Kalau kita lihat di dalam Ngehuma atau Ngumu itu sendiri, kita akan melihat bahwa ada ritual-ritual khusus yang mereka lakukan sehingga alam lingkungan itu tidak rusak. Nah, ini yang kita sebut sebagai bagaimana masyarakat lokal mampu merawat alam dan lingkungannya, sehingga meskipun dia berladang berkebun tetapi tidak merusak alam sekitarnya. Nah, ini kita bisa lihat sebagai bagaimana masyarakat adat mampu merawat lingkungannya. Inilah satu bentuk kearifan lokal masyarakat, ya. Nah, di dalam Nguhuma ini ada satu tradisi, ada pohon yang boleh ditebang, ada pohon yang tidak boleh ditebang, ada rumput yang boleh dirusak, ada yang tidak boleh. Itu semua itu ada ketentuan, ya. Nah, ritual-ritual di dalam Ngehuma itu ada yang disebut dengan kusi, ya, nunyai, macam-macam, ada beberapa tahapan, dan tahapan-tahapan itu menunjukkan bahwa betapa hati-hatinya masyarakat ini dalam berladang dan berkebun. Jadi memang ada nguah gitu, membakar gitu ya, tapi membakar itu ada tata caranya sehingga tidak merusak lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau diperhatikan, kesimpulan saya dalam penelitian itu adalah bahwa banyak hal kearifan lokal di dalam Ngehuma atau Ngumu tadi yang bisa kita ambil, bagaimana masyarakat lokal tersebut mampu merawat lingkungan alamnya, ya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia terima setiap hari dalam kegiatan tersebut gitu. Nah, jadi di dalam Ngehuma ini, di dalam masyarakat adat ini, kita melihat bagaimana contoh-contoh tadi, bagaimana kearifan lokal masyarakat dalam berbagai aspek, ya. Kita bisa simpulkan yang pertama tadi adalah kearifan lokal masyarakat adat Lampung dalam berlaku terhadap etnis lain, ya, seperti dia memiliki filosofi adat pilip sendiri, Nimui Nimah, Nengah Nyapur, Sake Sambayan, dan Juluk Adok, ya. Itu adalah identitas masyarakat adat Lampung yang tidak pudar, yang sulit hilang gitu ya. Dan yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai satu potensi kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik yang ada di masyarakat, ya, baik itu konflik etnik, konflik peran, konflik apapun dalam masyarakat, itu bisa kita gunakan sebagai solusi bagi pemecahan masalah-masalah tersebut. Belum lagi ada satu konsep di dalam masyarakat Lampung itu yang kita sebut juga sebagai kearifan lokal, yaitu adalah mewagi. Jadi mewagi itu adalah mengangkat saudara orang lain walaupun gitu ya, bukan satu etnis. Nah, itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat adat Lampung dalam upaya membangun hubungan baik dengan etnis lain. Jadi etnis lain itu diangkat menjadi saudara, sehingga sampai kapanpun dia akan terus menjadi saudara mereka. Nah, itu salah satu kearifan lokal masyarakat dalam menghadapi konflik dan berbagai masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Dan kemudian tadi contoh lain adalah bagaimana menjadi seorang penyimbang di dalam masyarakat adat Saibatin maupun masyarakat adat Pemadun. Seorang penyimbang adalah seorang yang memiliki karisma, kemampuan, ya, identitas yang baik, dan kemudian dia juga mampu melindungi segenap masyarakat adatnya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana menjadi pemimpin ke depan, ya. Seperti apa? Itu nilai-nilai menjadi kepenyimbangan itulah sangat penting bagi kita ambil ke depan. Nah, kemudian contoh terakhir tadi yang saya jelaskan adalah Ngehuma atau Ngumo tadi. Jadi bagaimana masyarakat lokal, masyarakat adat mampu untuk memelihara lingkungannya, ya. Jadi dari pengetahuan yang diwariskan dari nenek moyang turun temurun, kita bisa melihat bahwa masyarakat itu mampu merawat lingkungan alamnya, ya, memelihara lingkungan alamnya, memanfaatkan lingkungannya tanpa merusak lingkungan itu sendiri. Nah, itu yang bisa kita pelajari ke depan, bahwa itu adalah nilai-nilai value, ya, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kearifan lokal yang kita bisa manfaatkan untuk kehidupan yang akan datang. Kita lihat bagaimana alam ini sudah merusak,
bagaimana hubungan-hubungan antar masyarakat yang sudah banyak konflik, bagaimana hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang banyak masalah. Nah, saya kira itu yang nanti nilai-nilai ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan yang akan datang. Kita ambil garis merahnya, kita ambil value dari kearifan lokal ini untuk kehidupan yang sekarang serba canggih dengan teknologi modern ini. Dan satu kata adalah kearifan lokal, sesuatu yang tidak pernah luntur dan dia memiliki nilai adaptasi dan nilai elastisitas yang sangat tinggi. Maka kearifan lokal itu walaupun zaman berubah, ya, walaupun zaman ini berubah ke teknologi yang paling canggih sekalipun, maka nilai kearifan lokal itu tidak akan luntur karena dia sangat elastis ketika berhadapan dengan perubahan. Ya, itu saya kira kuncinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.